Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Naura Nadifa dan rekan saya Melinda Afi Fauzia dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konstitusi. Jadi, konstitusi ini merupakan bagian terpenting dalam tatanan hukum negara. Kenapa? Karena konstitusi ini merupakan ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan, karena penyelenggaraan bernegara ini didasarkan pada konstitusi. Jadi penyelenggaraan bernegara ini bertumpu pada konstitusi seperti itu. Menurut Projodikoro, konstitusi ini adalah pembentukan yang berasal dari kata kerja konstitur yang artinya membentuk gitu. Jadi dalam pembahasan ini yang dimaksud membentuk itu adalah membentuk suatu negara gitu. Sehingga konstitusi ini memuat awalan-awalan dari semua pengaturan perihal suatu negara gitu. Sedangkan menurut pengertian asalnya, konstitusi ini juga disebut dengan undang-undang dasar yang bersifat tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem konstitusi. Jadi, sistem konstitusional demokrasi Pancasila dalam menerapkan demokrasi Pancasila berpangkal pada konstitusi atau juga disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem demokrasi Pancasila ini dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan lagi pada sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Yang kedua, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menerapkan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi negara adalah MPR. Yang keempat, Presiden adalah yang menjalankan pemerintahan negara tertinggi setelah majelis. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, yang mempunyai tugas membantu Presiden adalah para menteri negara, tetapi para menteri tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, tidak ada batasan terhadap kekuasaan kepala negara. Materi muatan konstitusi. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar adalah landasan dari hukum tata negara. Bahkan undang-undang dasar juga menjadi landasan terhadap seluruh hidup ketatanegaraan pada suatu negara. Maka dapat dikatakan bahwa konstitusi juga menjadi dasar berdirinya suatu negara. Karena itu tadi, pemerintahan di suatu negara itu bertopang atau dilandaskan oleh konstitusi gitu. Dan jika ditinjau dari sifat konstitusi, yaitu menjadi hukum dasar yang mendasari segala hukum yang berlaku dalam suatu negara, maka dapat dikatakan pula jika konstitusi itu berisi tentang filsafat hukum yang dimuat dalam suatu negara tersebut. Penjelasan selanjutnya adalah klasifikasi konstitusi. Jadi untuk mengetahui klasifikasi konstitusi ini, kita perlu untuk mencari tahu dan membandingkan konstitusi dari berbagai negara. Seperti halnya yang dilakukan oleh K.C. Ware dalam buku karyanya yang berjudul Modern Constitution. Beliau menjelaskan bahwa jika ditinjau dari bentuk konstitusi ini memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk tertulis, yang kedua adalah bentuk tidak tertulis. Jika ditinjau dari sifat konstitusi itu memiliki dua sifat. Jadi konstitusi itu memiliki dua sifat. Yang pertama konstitusi fleksibel, yang kedua adalah konstitusi rigid. Yang ketiga, jika ditinjau dari nilai kedudukan hukum konstitusi,
konstitusi memiliki dua nilai. Yang pertama adalah kedudukan hukum yang derajat tinggi, dan yang kedua adalah konstitusi derajat tidak tinggi. Yang keempat, jika ditinjau dari bentuk negara, konstitusi terdiri dari dua konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi syarikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, jika ditinjau dari sistem pemerintahan negara, klasifikasi konstitusi dibedakan menjadi konstitusi predensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perubahan konstitusi. Jadi, sistem perubahan konstitusi di berbagai negara itu setidaknya terdapat dua sistem yang sedang berkembang, yaitu perubahan dan pembaruan gitu. Jadi pembaruan itu dianut oleh negara-negara seperti Eropa kontinental, sedangkan perubahan itu dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon gitu. Perubahan itu juga disebut dengan amandemen. Sistem pembaruan adalah sistem yang apabila konstitusi dilakukan pembaruan, maka yang berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sedangkan sistem perubahan atau amandemen adalah sistem yang apabila konstitusi dilakukan perubahan, hasil perubahan tersebut dimasukkan ke dalam bagian konstitusi yang lama tanpa menghilangkan bagian yang tidak dirubah gitu. Jadi kalau amandemen itu konstitusi yang lama itu masih digunakan, cuman bagian yang diganti aja yang diganti gitu. Jadi yang sudah lama yang udah digantikan itu udah nggak dipakai lagi. Sedangkan pembaruan itu secara keseluruhan menggunakan yang baru gitu, yang sudah diperbarui seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Tahap perkembangan Konstitusi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949. Periode ketiga berlaku UUDS 1950. Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai dasar dalam melakukan perubahan di luar teks, yang kemudian dilakukan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Amandemen UUD 1945. Amandemen merupakan istilah perubahan yang diambil dari bahasa Inggris. Istilah amandemen ini sebenarnya adalah hak parlemen untuk melakukan perubahan atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Seiringnya berjalannya waktu, munculnya istilah amandemen UUD, tahun perubahan UUD dalam amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan adalah sisipan dari bagian konstitusi asli dan bagian yang diamandemen menjadi bagian dari konstitusi tersebut. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. UU atau Perpu. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan daerah provinsi. 6. Peraturan daerah kabupaten kota. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga di Indonesia yang bisa dikatakan baru. Lembaga ini baru dibentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada 9 November 2001, sebagaimana yang diatur pada pasal 24
Ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, negara, dan mahkamah konstitusi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.